Selamat hari Minggu adik-adik. Kita bertemu lagi hari ini bersama Kak Junis di dalam pengajaran kelas yang biasa kita lakukan setelah ibadah Minggu. Nah, hari ini kita masih beribadah dari rumah masing-masing karena situasi wabah virus corona ini. Dan kakak berharap situasi ini mana kita belum bisa bertemu secara fisik tidak mengurangi kegembiraan adik-adik di dalam beribadah, termasuk juga dalam mengikuti pengajaran kelas ini. Ya, tetap semangat. Nah, sebelum kita memulai pengajaran kita, maka kita berdoa dulu ya. Yuk, kakak akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan bahwa kami tadi sudah mengikuti ibadah. Kami percaya Tuhan tetap menyertai kami Tuhan di dalam ibadah kami. Walau kami beribadah dari tempat kami masing-masing, kami belum bisa bertemu secara fisik, tapi kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami tetap memohon Tuhan penyertaan-Mu di dalam pengajaran kelas ini Tuhan, menolong setiap kami pribadi, menolong adik-adik dalam mendengarkan, walaupun mereka masih tetap harus di rumah masing-masing, begitu juga dengan saya sendiri Tuhan, agar kiranya hal-hal yang Amba sampaikan biarlah firman-Mu saja yang menjadi alat-Mu untuk menyatakan kasih sayang-Mu kepada kami, menyatakan penyertaan-Mu dan memberitakan kehendak-Mu kepada kami Tuhan, adik-adik kelas 7 dan Amba sendiri. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini kita memasuki Minggu Trinitatis. Seperti kalian tahu kan, nama-nama minggu kita itu selalu ada. Minggu lalu, Minggu Pentakosta, kita merayakan, memperingati turunnya Roh Kudus. Dan minggu ini dinamakan Minggu Trinitatis. Dengan tema pengajaran kita hari ini adalah kemuliaan Allah atas ciptaannya, yang diambil natsnya dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Nah, adik-adik udah siapkan Alkitabnya kan? Nah, coba dibuka dulu Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Nah, sebelum kita membaca nats pengajaran kita, kakak mau mengajak dulu untuk kita mengetahui tentang Minggu Trinitatis. Di dalam Minggu Trinitatis, minggu di mana kita merayakan Allah Tritunggal, Allah Trinitas. Allah yang kita sembah itu adalah Allah Tritunggal. Ya. Nah, pertama-tama yang harus adik-adik tanamkan di dalam hati kita, di dalam iman kita, bahwa kita tidak menyembah tiga Allah, tapi hanya satu Allah, Allah yang esa. Di mana itu dituliskan? Coba buka di Ulangan 6 ayat 4. Kita baca yuk. Ini adalah pengakuan iman bangsa Israel pada zaman dahulu dan juga masih relevan sampai kita sekarang. Ulangan 6 ayat 4 udah dapat? Ya, kita baca sama-sama. Adik baca dari rumah, kakak baca dari sini. 1, 2, ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Nah, sebagaimana yang sudah pernah kita belajar bahwa Tuhan di sini adalah yang huruf besar semua. Kalau dibilang huruf besar semua, berarti itu adalah nama Tuhan yang unik. Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Tuhan, huruf besar semua. Itu terjemahan dari Yahweh. Nah, menurut ayat Alkitab ini, Tuhan yang Allah yang kita sembah itu adalah Esa. Jadi kita tidak menyembah tiga Allah, bukan. Ya,
Itu pertama dulu yang harus adik-adik pahami, ya, bahwa kita harus percaya, kita harus mengimani bahwa kita menyembah Allah yang esa, Tuhan dengan huruf besar semua, ya. Menurut kesaksian Alkitab bahwa Allah yang kita sembah itu hadir di tengah-tengah umatnya dari zaman dahulu kala sampai sekarang dalam 3 pribadi. Pertama, Allah Bapa, terus Allah Anak yang kita kenal juga dengan nama Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ya, jadi itu kesaksian Alkitab. Nah, ketiga pribadi ini memiliki pekerjaan yang berbeda dalam sepanjang pemberitaan Alkitab yang kita miliki ini. Allah Bapa kita kenal dalam pekerjaannya sebagai Allah yang menciptakan, Allah pencipta langit dan bumi, pencipta seluruh alam semesta ini. Terus kemudian Alkitab juga memperkenalkan Yesus Kristus yang juga kadang disebut Allah Anak, ya, yang bekerja, yang pekerjaannya sebagai juru selamat manusia, penyelamat manusia, penebus kita, adik-adik dan kakak, penebus dari dosa. Itu adalah Yesus Kristus. Kemudian juga pribadi yang ketiga adalah Roh Kudus. Roh Kudus ini pekerjaannya adalah yang mempersatukan umat Allah, ya, mempersatukan umat Allah untuk mempercayai Yesus Kristus, pribadi Allah yang kedua, sebagai juru selamat melalui pengajarannya dan pemeliharaannya. Ya, di sini adalah pribadi kudus. Jadi begitu adik-adik, bahwa jadi makanya kita bapak-bapak gereja zaman dulu kemudian menamakan Allah kita itu Allah Tritunggal, ya, Allah yang esa tapi hadir di tengah-tengah umatnya dalam 3 pribadi. Nah, itu tadi tentang nama minggu kita. Mari kita baca nats pengajaran kita. Ya, kita mencoba kita yaitu dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Udah dapat? Kita baca, kakak bacakan dari sinilah ya. Adik-adik mengikuti di dalam hati melalui Alkitab di rumah masing-masing. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makanan. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian pembacaan nats kita. Nah, sebelum kita lanjut,
eh, kitab Kejadian ini deh adalah kitab yang menceritakan tentang asal usul dunia, ya, menceritakan juga tentang manusia. Nah, termasuk juga secara khusus kemudian kitab ini menyaksikan tentang umat Israel. Nah, tentang kejadian asal usul dunia, dari kesaksian kitab Kejadian ini bahwa Allah menciptakan dunia ini dan segala isinya. Jadi tidak ada yang lain, tapi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau dibilang langit dan bumi pada zaman dulu itu berarti artinya semuanya deh, semuanya. Nah, terus kitab Kejadian ini juga menjadi kesaksian iman tentang siapa Allah yang kita sembah itu, dan bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan manusia sejak diciptakan manusia itu. Nah, secara khusus tentang nats kita ini adalah isinya tentang apa? Kalau tadi kita baca, nats kita itu adalah menyaksikan riwayat penciptaan manusia. Tadi kan kakak udah bilang bahwa yang menciptakan langit dan bumi artinya seluruh ini adalah Allah, ya, menciptakan. Kalau kalian baca di awal-awal kitab Kejadian 1 itu kan ada yang diciptakan di hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari ke-6. Ya. Apa yang diciptakan hari ke-6? Tuh, manusia. Jadi, nats ini adalah menyaksikan riwayat penciptaan manusia. Dia menurut nats ini bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Terus apalagi kalau tadi kita baca? Ya, manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan. Terus yang ketiga yang bisa kita lihat poinnya dari pembacaan kita tadi, bahwa Allah dia tidak menciptakan aja, tapi juga mencukupkan kebutuhan manusia. Ya, jadi kalau kita baca di ayat 29, walaupun disimbolkan bahwa makanan, ya, itu artinya bahwa Allah mencukupkan segala kebutuhan manusia, ya, kebutuhan kamu, kebutuhan kakak. Itulah yang bisa kita yang kita rangkum dari riwayat penciptaan yang dari nats yang kita baca tadi. Nah, sekarang mari kita lihat satu-satu. Pertama, bahwa disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Apa sih maksudnya, Dek? Apa maksudnya bahwa Allah itu punya tangan dan kaki? Atau Allah itu laki-laki dan perempuan? Tuh, bukan itu maksudnya. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah artinya apa? Artinya pertama, bahwa manusia itu memiliki hubungan yang istimewa dengan Allah. Terus yang kedua, kalau dibilang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, artinya manusia itu diberikan mandat oleh Allah untuk mewakili Allah di bumi, ya, di bumi, untuk berkuasa atas makhluk-makhluk lain. Itu yang dimaksud dengan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sedangkan yang ketiga, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah artinya manusia itu memiliki karakter Allah, sifat-sifat Allah. Tapi bukan berarti semua sifat Allah. Allah ini kan sangat besar yang tidak terselami. Tapi ada beberapa karakter Allah yang juga kita miliki. Karakter seperti apa? Ya, karakter buah roh seperti yang ada di Galatia 5 ayat 20.
Ayo, siapa yang ingat? Ada berapa dek buah roh menurut Galatia 5 ayat 22? Coba ada yang bisa, ada lagunya itu kan? Jadi kalau kita tidak hafal, kita dari lagunya itu. Coba, ayo, 1, 2, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah gitu nggak lagunya deh? Mirip-mirip lah ya. Oke, ini ada 9. Nah, itulah karakter Allah yang kita miliki. Itulah yang dimaksud dengan bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kemudian poin yang kedua yang mau kita pelajari bahwa tadi kan Tuhan menciptakan manusia. Apa sih tujuan kita ini diciptakan? Coba lihat Yesaya 43 ayat 7. Yesaya 43 ayat 7. 1, 2, ya kata bacakan. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ya. Jadi dari ayat itu kita tahu bahwa tujuan manusia diciptakan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita diciptakan itu bukan untuk suka-suka kita sendiri, bukan. Itu yang harus kalian ingat dari mulai masa muda kalian. Bahwa Tuhan menciptakan kita, menciptakan adik-adik, menciptakan kakak untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Allah. Allah yang kita sembah itu, Allah Tritunggal itu. Itulah gunanya kita diciptakan. Apa sih tugas kita? Kalau menurut nats yang kita baca, tugas-tugas kita itu di situ disebutkan apa? Tugas manusia itu setelah diciptakan Tuhan itu apa? Ya, pertama, beranak cucu dan bertambah banyak. Penuhilah bumi. Katanya itu ya di ayat yang ke berapa itu tadi? Bahwa Tuhan mengatakan setelah diciptakan Tuhan memerintahkan di ayat ke ayat ke 28. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Itulah tugas kita yang pertama. Penuhilah bumi. Terus kemudian apalagi? Disuruh apa? Taklukkanlah untuk menguasai bumi. Itu tugas kita. Jadi tugas kita itu untuk beranak cucu, menguasai bumi, menaklukkan bumi. Nah, kalau dibilang menguasai, menaklukkan itu bukan menjadi suka-suka kita deh. Bukan Tuhan bukan memasukkan untuk kemudian ya suka-suka kita aja menghancurkan apa, bukan. Menguasai di sini maksudnya adalah bahwa kita harus mengusahakan dan memelihara. Itu ada di Kejadian 2 ayat 15. Kalau kita baca di situ diceritakan bahwa kita bacakan Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memeliharakan taman itu. Nah, jadi tugas kita itu adalah apa? Untuk mengusahakan dan memelihara dunia ini yang sudah diserahkan Tuhan kepada manusia. Ya. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam aplikasinya. Apa sih kaitan dari nats ini ke kita sebagai kelas 7? Apa yang menjadi dalam tanda kutip bumi yang diserahkan Tuhan ke kita untuk kita kuasai, untuk kita pelihara, untuk kita usahakan, ya. Nah, jadi kita jangan berpikir bahwa kayaknya ini nats ini bukan buat gue deh. Ya,
dia udah menguasai bumi. Bukan, tidak seperti itu. Nah, jadi pertama, apa yang menjadi dalam tanda kutip bumi kita? Satu adalah diri sendiri. Kita ini kan ciptaan Tuhan. Tadi kata Tuhan bahwa dia menciptakan ciptaannya itu untuk kemuliaannya. Itu tadi di Yesaya 43 ayat 7. Dan tema pengajaran kita hari ini adalah juga tentang kemuliaan Tuhan atas ciptaannya. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi harus kita pelihara dan kita usahakan untuk memuliakan Tuhan. Nah, kalau dibilang diri sendiri ini apa? Bumi kita yang pertama, diri sendiri ini apa? Yaitu apa? Tubuh jasmani kita ini. Tubuh jasmani, dan kemudian apalagi kebiasaan-kebiasaan kita, karakter kita, ya, sifat-sifat kita, itu semua harus dipelihara untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Ya, pertama soal tubuh lagi, ya, apa yang bisa kita lakukan adik-adik? Ya, pertama adalah menjaga kesehatan kita, menjaga kebersihan kita. Ya, tentu untuk menjaga kesehatan apa? Makan dan minum teratur. Kan kalau anak-anak sebaya kalian suka apa? Makan sembarangan, terus makan kalau lapar aja. Mungkin sekarang itu tidak terasa, tapi nanti setelah kalian semakin dewasa, semakin bertambah umur, itu seperti menyimpan hidup kenyang. Mandi secara teratur supaya bersih. Dan juga kalau ke sekolah, apalagi kalau ke sekolah minggu kayak ke gereja, itu rapi lah, rapi. Nggak usah harus berbaju mahal, rapi supaya kelihatan enak untuk dilihat. Untuk apa? Bukan untuk supaya dipuji-puji cantik, bukan. Tadi kan Tuhan bilang bahwa kita diciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, terus kemudian apa? Tidur secara teratur. Tentang kebiasaan-kebiasaan juga harus memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, kebiasaan-kebiasaan dan juga harus memiliki karakter-karakter yang baik. Kan kalian ini kan suka kadang-kadang ngomongnya itu sebenarnya mau ngomong kasar, tapi kemudian diperhalus supaya tidak kelihatan kasar. Nah, padahal tujuannya memang mau memaki kan. Nah, itu termasuk karakter yang tidak memuliakan Tuhan. Itu harus bisa kita kuasai karakter kita supaya tidak ikut dengan orang sekitar. Itu pertama yang menyangkut bumi kita, sederhana. Yang bisa kita kuasai sebagai kelas 7, yang bisa kita kelola, yang bisa kita pelihara supaya baik. Saya kan kalau adik baca di setiap penciptaan yang dilakukan Tuhan ini adalah baik adanya. Ya, jadi semuanya itu harus kita pelihara dengan baik, tubuh kita ini secara jasmani, kebiasaan kita ini, karakter-karakter kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Kalau menyangkut karakter, kita sudah memiliki contoh yang jelas, gamblang, yang di Galatia 5 ayat 22 yang tadi kita bilang tadi itu kan, kasih, sukacita, apakah kita memberikan damai sejahtera ke orang sekitar kita? Itu yang pertama yang bisa kita lakukan. Terus kemudian apalagi bumi dalam tanda kutip yang menjadi konteks untuk anak kelas 7. Ya, lingkungan hidup kita, lingkungan hidup di sekitar kita, baik mulai dari rumah, sekolah, ataupun di lingkungan sekitar rumah. Ya, bahwa kita harus menjaga kebersihan lingkungan, tidak boleh buang sampah sembarangan, ya. Terus tidak boleh bantu-bantu orang tua di rumah untuk menjaga kebersihan rumah, untuk melakukan tugas-tugas rumah, dan juga di sekolah juga harus dijaga, jangan coret-coret yang biasanya seusia kalian suka coret-coret toilet. Terus kalau ada pagar rumah orang yang udah bersih rapi, dicoret, dipilok. Nah, itu tidak mencerminkan
menggantungkan pemeliharaan bumi. Ya, kakak percayalah kalau adik-adik kelas 7 ini nggak seperti itu ya. Nah, tapi tetap perlu diingatkan supaya tidak tergoda, karena bisa aja sekarang ini tuh udah dianggap biasa deh. Kayak pagar rumah kakak tuh, aduh, semua isinya entah apa-apa. Ya, nah itu adalah menjaga lingkungan, itu adalah bumi yang bisa kita kuasai, kita pelihara, ya, untuk kemudian apa? Tidak menggunakan listrik berlebihan. Kemudian apalagi? Tidak menggunakan air berlebihan. Memang mungkin kita akan berpikir, suka-suka gua lah Kak, ini gua sendiri yang bayar. Uang orang tua saya kok, mampu kok bayar. Apakah seperti itu? Tentu saja tidak. Nah, kita ini tidak hidup sendiri dek. Ya, pernah nggak kalian baca di pelajaran kalian bahwa kita ini harus juga mewariskan dunia ini, lingkungan kita ini untuk generasi setelah kita. Jadi kita pun itu tadi, jadi walaupun misalkan kita bilang air, nah kalau kita buang-buang kan juga sayang, ya. Begitu juga dengan listrik. Biasakan di rumah kalau tidak pakai ruangan dimatiin lampunya. Air juga begitu. Jadi kalau walaupun misalkan kalian lagi ke kamar mandi di gereja, jangan buang air sembarangan, ya. Terus juga sampah juga jangan dibuang sembarangan, karena nanti apa? Kalau banjir, coba kita juga yang susah, ya. Nah, jadi itu yang termasuk dalam konteks bumi, ya. Termasuk juga menggunakan waktu kalian sebaik-baiknya. Waktu kalian sebaik-baiknya itu masih muda, belajar dengan sebaik-baiknya, ya. Menggunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan untuk sebaik-baiknya, untuk mempersiapkan diri kalian untuk masa depan kalian. Nah, itu yang dimaksudkan bumi dalam konteks kelas 7. Dan tujuannya itu semua apa? Bukan untuk kepuasan nafsu kita, bukan. Tapi untuk memuliakan Tuhan. Ya. Nah, kalau orang lihat kalian menjadi anak kelas 7 yang bersih, sopan, orang akan lihat, wih, dia ini benar-benarlah seorang murid Kristus. Ya. Kalau orang lihat kita ramah, baik, murah hati, seperti di Galatia 5 itu, orang juga bisa lihat, dia benar-benar murid Kristus. Nah, itu semua memuliakan Allah. Nah, itu aplikasi dari pengajaran ini ke kita. Jadi selalulah kalian ingat, ketika kalian bersikap, ketika kalian berbicara, ketika kalian mengambil keputusan, tujuannya cuma satu deh. Apakah ini memuliakan Allahku? Apakah Allah senang dengan kelakuanku ini? Ya, karena untuk itulah kita diciptakan. Makanya judulnya adalah apa? Kemuliaan Allah atas ciptaannya. Dan kita adalah salah satu ciptaan Allah. Ya, jadi kita pun harus memelihara diri kita dan lingkungan kita. Ya, bantu-bantulah orang tua itu membersihkan rumah, membersihkan halaman supaya apa? Enak dilihat, nyaman dilihat. Kalau enak, bersih, kan menjadi sehat, ya. Terus jangan suka iseng orang-orang tuh lihat kucing pasti bukan kelas 7 lah, bukan kelas 7 kakak percaya, yang suka melempar, mempermainkan binatang, itu juga tidak termasuk. Pokoknya poinnya sederhana aja deh. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian omong, selalu ingat, ini saya memuliakan Tuhan. Ya, itu satu patokannya. Nah, itu aplikasinya buat kita. Sekarang persoalannya adalah bagaimana kita supaya bisa itu tadi melakukan menguasai, mengusahakan bumi dalam tanda kutip yang dianugerahkan Tuhan buat kita. Ya. Pertama, basic dulu. Basicnya apa? Yaitu memelihara hubungan dengan Allah secara teratur. Melalui apa dek? Ya, doa dan pembacaan Alkitab secara teratur. Kenapa itu perlu kita lakukan?
dunia ini adalah Tuhan yang menciptakan. Tuhanlah yang tahu tujuannya. Maupun Tuhan sudah bilang untuk memuliakan namanya. Ya tentu kita harus cari tahu dong dari sumbernya. Apa nih maunya? Apa yang dikehendaki Allah bagi hidupku? Nah itu hanya bisa kita ketahui melalui apa? Doa yang teratur. Memiliki waktu untuk membaca Alkitab secara teratur. Baik itu waktu saat teduh atau waktu pembacaan. Kita kan punya target apa? Satu hari baca berapa? 2 pasal. Terus yang kedua adalah belajar. Belajar itu maksudnya bukan belajar cuma di sekolah, bukan deh. Belajar apa saja di dalam kehidupanmu. Tentu yang pertama adalah belajaran di sekolah, ya. Manfaatkan itu sebaik-baiknya. Mungkin sekarang sedang dari rumah ya, home learning. Tidak apa-apa. Walaupun dengan segala keterbatasan, mungkin agak susah buat kita karena nggak ketemu langsung guru atau teman, tidak apa-apa. Menggunakan saja sebaik-baiknya apa yang bisa kita pelajari dari pelajaran sekolah. Juga belajar di rumah, di pergaulan. Artinya kalau orang bilang itu apa ya? Keterampilan hidup. Ya, belajar bagaimana bersikap yang baik. Belajar bagaimana berbicara dengan sopan. Itu ya kan itu bukan cuma di sekolah saja kita belajar. Kalau di sekolah kan umumnya akademis, memang ada juga sih ya belajar tentang pembinaan karakter. Belajar di sekolah minggu nih kayak gini ini. Ya, tahu juga mendengarkan nasihat orang tua itu juga belajar. Itu harus kita lakukan dalam rangka itu tadi untuk membina kebiasaan-kebiasaan baik kita, untuk mendapat pengetahuan baru yang baik. Terus yang ketiga, yang bisa kita lakukan adalah memilih pergaulan yang baik. Ya. Jadi kalian sudah bisa, bukan berarti kalian milih-milih teman gitu, bukan. Kalian memang harus bergaul dengan semua orang. Tapi kalian lihat, oh ini kalau saya ikutin baik nggak buat saya? Nah kalau memang tidak, tinggalkan. Kalau bisa kamu memberikan masukan yang baik, puji Tuhan. Tapi kalau ternyata lingkungan itu tidak menerima masukanmu yang baik, ya kamu tinggalkan. Ya, itu juga yang karena banyak juga orang pada dasarnya dia baik, tapi karena ikut dalam pergaulan yang tidak baik, ya dia jadi terikut. Kita pun seperti itu. Kita nggak perlu menganggap bahwa saya mah tahan godaan, nggak usah juga kan. Selama juga kita belajar bahwa apa? Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Ya. Nah, jadi tiga hal itu yang bisa kita lakukan untuk itu tadi, untuk bisa mempersiapkan diri kita atau bisa melakukan tugas kita untuk mengusahakan hidup kita, dunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi kurang lebih itu pengajaran kita hari ini, Dek. Tadi kita sudah belajar, kalau kita bisa rangkumkan, itu tadi kita belajar tentang apa itu Minggu Trinitatis. Terus kita juga belajar tadi tentang riwayat penciptaan manusia, dan kita adalah yang diciptakan Tuhan. Dan juga kita belajar juga tugas-tugas kita. Terus bagaimana mengaplikasikan itu di dalam hidup kita dalam konteks kalian kelas 7, dan juga bagaimana kita dapat melakukan itu. Ya. Dan mudah-mudahan setelah belajar hari ini kalian selalu tetap ingat kata kuncinya adalah apa nih? Ketika kita bertindak, ketika kita mengambil keputusan, ketika kita ingin melakukan sesuatu, ingatlah apakah ini menyenangkan Tuhan. Tuhan yang kusembah, Allah Tritunggal. Itu yang selalu kalian ingat. Apalagi Tuhan Yesus sudah datang untuk menebus kita dengan darahnya. Janganlah kiranya itu kemudian kita sia-siakan di dalam hidup kita. Ya, jadi sebagai respon kita atas keselamatan yang daripada Tuhan, kita melakukan hal-hal baik di dunia yang diberikan Tuhan kepada kita.
kurang lebih seperti itu adik. Jadi tetap semangat, tetap sehat, entah sampai kapanpun nanti wabah ini, dan kita doakan segera berlalu dan kita semua menang. Ya, kita saling mendoakan masing-masing di antara kita dan juga tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita tutup pengajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena untuk pengajaran kita, pengajaran yang boleh kami pelajari pada hari ini. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami. Tolonglah kami Tuhan, adik-adik kelas 7 dan saya sendiri Tuhan, untuk mempraktekkan itu, untuk melakukan itu di dalam hidup kami sehari-hari Tuhan, agar kiranya kami sebagai ciptaan-Mu hidup untuk memuliakan Engkau, sehingga kemuliaan-Mu Tuhan boleh terpancar melalui hidup kami, melalui perilaku kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan tolong kami dalam menjalani hidup kami minggu ini Tuhan, agar kami boleh tetap sehat, boleh tetap semangat. Di tengah-tengah wabah ini juga kami tetap boleh melihat bahwa Allah bekerja di dalam hidup kami, sehingga kami tidak perlu khawatir, walaupun kami tetap harus mengikuti protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.